Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di pertemuan kali ini saya akan berbicara kepada Anda melalui video karena saya tidak bisa bertemu langsung dengan Anda atau tidak bisa mengajar langsung. Tema hari ini berkaitan dengan sosiologi Islam adalah lembaga sosial keagamaan Islam. Ini tema lanjutan dari kemarin kita bicara tentang masyarakat Islam. Terus kita juga bicara tentang sistem dan struktur masyarakat Islam. Sekarang kita akan bicara yang lebih rinci, yaitu lembaga sosial keagamaan Islam. Asumsi dasar yang bisa diberikan, pola pikir yang bisa kita berikan, dan pikiran dasar yang bisa kita sampaikan adalah Islam itu ketika dianut. Ya, kita bicara Islam ketika dianut. Bicara lembaga Islam itu artinya bicara Islam tidak semata-mata ajaran normatif, tetapi Islam ketika dianut oleh seorang muslim, maka ketika dianut ia bisa menjadi sistem nilai. Ya kan? Islam diturunkan menjadi sistem nilai, menjadi sistem norma. Nah, untuk menjadikan Islam sebagai sistem nilai dan sistem norma itu tentu ada resepsi dari ajaran Islam. Ada penerimaan, ada penyerapan, ada penghayatan dari ajaran Islam, lalu dikonstruksi sedemikian rupa di dalam konteks sosial masyarakat, dan diarahkan bagaimana pembentukan masyarakat Islam itu sendiri. Nah, sehingga nanti itu bentuk luarnya berbentuk nilai dan norma, gitu ya. Jadi norma dan nilai itu prosesnya diserap dulu, dicerap dulu, dihayati dulu, lalu kemudian dikonstruksi dan diorientasikan bagaimana itu menjadi konteks kebutuhan bersama dalam sebentuk lembaga sosial Islam. Nah, Islam kenapa Islam bisa diresepsi, bisa dicerap, bisa dilembagakan, bisa dijadikan norma dan nilai, karena Islam menjadi sebab terdekat dari tindakan sosial Muslim dan menjadi nilai sentral. Ini seperti asumsi sosiologi agama ya, yang mengatakan bahwa agama itu adalah tindakan terdekat dari Berger. Kenapa menjadi tindakan terdekat? Karena ia menjadi basis pengetahuan, ia menjadi pola dan tingkah laku yang berbasis pengetahuan dan pengalaman orang. Nah, secara sosial, tindakan manusia Muslim memiliki pola-pola, ya. Jadi dalam konteks ini nanti tindakan Muslim itu punya polanya, dan pola itu yang perlu kita ungkap sebagai sosiolog. Pola tindakan yang dilembagakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ada banyak lembaga nanti di dalam masyarakat itu. Lembaga-lembaga yang itu didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Itu penting. Selanjutnya adalah konsep dasar lembaga sosial Islam. Ya, konsep dasar lembaga sosial Islam. Nah, penting memahami konsep dasar ini karena lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Jadi lembaga sosial itu, teman-teman sekalian, adalah sistem norma yang dibuat karena berdasarkan kebutuhan. Entah kebutuhan itu berbasis ekonomi, entah kebutuhan itu berbasis kesehatan, entah kebutuhan itu berbasis kenyamanan, keamanan, entah kebutuhan itu berbasis integrasi, harmoni sosial, dan sebagainya. Jadi lembaga itu dimuat berdasarkan kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Secara formal nanti lembaga adalah sekumpulan kebiasaan. Ini ya, secara formal nanti kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Tata laku yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Ya, itu secara formal dari lembaga itu nanti itu. Tata kebiasaan dan tata laku yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia itu nanti produk luarnya. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Yaitu ya, sekali lagi nanti berpola. Kehidupan masyarakat itu berpola, kehidupan kelembagaan di dalamnya itu berpola. Jadi ada masyarakat, ada lembaga sosial. Sebenarnya masyarakat sendiri ada lembaga sosial, tapi di dalam masyarakat itu nanti ada lembaga-lembaga yang berusaha untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki masyarakat. Misalnya, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan pengetahuan, kebutuhan akan regenerasi penyaluran sistem norma dan nilai terhadap generasi berikutnya, itu kemudian dibentuk namanya lembaga pendidikan. Jadi kayak gitu. Di dalam masyarakat ada sebuah masyarakat itu lembaga sosial tersendiri. Di dalamnya nanti ada sub-sub lembaga
yang itu didirikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Ya. Oke, pengertian lembaga Islam adalah sistem norma. Ini penting nih, sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam. Jadi lembaga Islam itu artinya sistem norma dan sistem nilai yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan. Sekali lagi nih, ini kata kunci, yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Karena itu nanti lembaga itu seperti kemarin kita bicara sistem dan struktur, lembaga ini memang nanti itu juga dinamis ya, terus berkembang. Sebab kalau tidak dia mengikuti perkembangan itu biasanya mengalami social lag. Oke. Konsep dasar lembaga sosial Islam, ya, konsep dasar lembaga sosial Islam. Ini penting, konsep dasar ini. Lembaga sosial Islam adalah jaringan proses hubungan antara muslim dan atau antar kelompok muslim. Jadi itu ya, satu, jaringan proses hubungan, jaringan relasi. Karena untuk membentuk sebuah lembaga nggak mungkin itu tanpa relasi. Jadi jaringan proses hubungan antara muslim dengan muslim yang lain, ya, antar kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain, itu yang disebut dengan lembaga sosial Islam. Satu, jaringan proses hubungan antara muslim dan atau antar kelompok Islam yang berfungsi apa? Ingat yang nomor 2 itu, yang berfungsi untuk memelihara hubungan. Yaitu konsep silaturahmi itu dalam konteks untuk memelihara hubungan beserta pola-polanya. Tetapi nanti relasi dan hubungan itu berbentuk pola-pola, teman-teman sekalian. Nah, itu yang harus diungkap, polanya seperti apa, karena setiap kelompok itu memiliki keunikannya sendiri. Bahkan antar desa itu bisa memiliki pola-polanya yang berbeda. Pola-pola yang sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompok masyarakat muslim. Sekali lagi, sebagaimana asumsi di awal tadi, bahwa lembaga sosial itu dibentuk berdasarkan kebutuhan. Oke. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, institusi itu dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tadi kebutuhan untuk kesehatan dibentuk rumah sakit, kebutuhan untuk pendidikan dibentuk lembaga pendidikan, kebutuhan untuk ibadah dibentuk lembaga masjid, ya gitu-gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Menurut Sarjono Sukanto, suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga, institutionalize atau melembaga apabila norma tersebut, satu, pertama teman-teman diketahui, dipahami, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Oke, jadi itu harus penting. Jadi nanti untuk ketika teman-teman riset tentang lembaga sosial, pastikan itu untuk disebut lembaga, bahwa norma-norma dan nilai-nilai itu dipahami, diketahui, artinya orang tahu bahwa itu normanya, dipahami oleh masyarakatnya, dimengerti juga bahwa itu bagian dalam konteks budaya dan norma di masyarakatnya, ditaati dan dihargai. Itu menurut Sarjono Sukanto. Jadi coba nanti cek itu. Jadi diketahui, dipahami, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Oke. Karena itu orang-orang yang tidak menaati dan tidak dihargai biasanya dikeluarkan dari lembaga sosial itu karena sudah dianggap tidak menjadi bagian dari itu. Sifat lembaga sosial itu sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Karena sifat lembaga sosial itu ada di luar dimensi individu. Dia melembaga, sehingga itu memaksa kita bertindak sesuai dengan kesepakatan itu, sesuai dengan sistem norma itu, sesuai dengan sistem nilai itu. Jadi sifat lembaga sosial Islam sifatnya memaksa, berada di luar kuasa individu dan mengatur laju pergaulan umat Islam. Jadi akan seperti apa laju pergaulan itu ditentukan juga oleh lembaga sosial itu. Oke. Selanjutnya adalah fungsi lembaga sosial Islam. Fungsinya apa, teman-teman sekalian? Lembaga sosial Islam ini memiliki fungsi, satu, memberikan pedoman tingkah laku anggota-anggotanya. Jadi ya, sekali lagi, lembaga sosial Islam, norma dan nilai tadi yang disepakati dan berpola, dipahami, dimengerti, dan ditaati tadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Pedoman tingkah laku itu bisa berbentuk teks yang diakui oleh lembaga itu, seperti Quran ya, Quran dan hadis itu kan diakui oleh lembaganya, oleh lembaga sosial, oleh masyarakatnya, diakui bahwa itu sumber pengetahuan. Maka jadi di dalam konteks ini juga bisa berbentuk teks seperti Quran hadis maupun yang living. Yang living itu artinya nilai yang sudah dicerap, yang sudah menjadi bagian, yang sudah disadari dan menjadi aturan yang melembaga. Jadi bisa berbentuk teks,
bisa berbentuk nilai yang sudah melembaga, tidak perlu dipertanyakan lagi karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Itu namanya living. Oke. Nah, fungsinya juga dalam menjaga keutuhan masyarakat muslim yang ada dalam suatu lembaga sosial. Kenapa lembaga itu dibentuk? Yaitu untuk melindungi diri, untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga kebersamaan. Ya, karena itu pola-polanya dibentuk. Jadi menjaga keutuhan masyarakat muslim yang ada dalam suatu lembaga sosial. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat Islam untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi kenapa lembaga itu dibentuk? Agar kebersamaan itu terbentuk. Kebersamaan, harmoni, saling melindungi, satu manusia dengan manusia lain tidak bisa hidup kecuali bersama. Maka kemudian sistem itu terbentuk. Lembaga itu terbentuk yang itu nanti mengontrol tingkah laku kita. Jadi kita itu dikontrol oleh sistem. Dikontrol tingkah laku kita, dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma yang ada tadi. Mengapa Anda tidak kalau masuk ke kampus harus berkerudung? Itu karena normanya begitu. Sehingga itu mengontrol, sosial kontrol. Ya, kenapa harus dikontrol? Karena misalnya individu cenderung agresif, karena individu cenderung misalnya memiliki patologi sosial atau penyakit sosial. Itu perlu dikontrol. Sistem pengawasan oleh masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Jadi norma-norma dan nilai-nilai itu dengan sendirinya selain dipatuhi, dia menjadi sistem kontrol. Karena itu siapapun yang keluar dari norma nanti kena hukuman itu, entah itu dikucilkan, entah itu dirasani, entah itu diomongin. Itu kan karena misalnya gosip-gosip itu sebenarnya punya fungsi kontrol sosial. Kenapa dia digosipin? Karena bisa jadi karena tingkah laku dia tidak sesuai dengan norma itu. Atau tidak sesuai dengan keadaan di lingkungannya. Sehingga digosipin. Nah, gosip itu fungsi sosialnya adalah mengontrol itu. Sehingga kamu tidak berperilaku demikian lagi. Dan tidak menjadi perbincangan masyarakat. Itu fungsi kontrol. Sebenarnya secara sosiologis segitu. Jadi gosip itu punya fungsi sosial. Ya. Oke. Meski tidak boleh sebenarnya ya. Langsung menasihati. Oke. Landasannya apa di dalam pembentukan lembaga sosial Islam itu? Tapi begini teman-teman, ini nanti yang menjadi distingsi, yang menjadi pembeda. Bagaimana cara membentuk, landasan pembentukan lembaga sosial Islam seperti apa? Norma dan nilai yang disepakati dalam masyarakat dan atau sub-sub lembaga yang nanti menjadi kebutuhan-kebutuhan kita yang dibentuk itu harus berlandaskan landasannya adalah landasan sosial Islam. Landasannya apa? Pertama, landasan ketauhidan. Ya, ini Indonesia sebenarnya begitu. Indonesia sebagai negara, sebagai lembaga negara, itu juga melandaskan pada ketauhidan. Lihat aja Pancasila sila pertama itu ya. Nah, di dalam konteks masyarakat Islam juga demikian. Landasannya adalah ketauhidan. Tauhid rahamaduhiyah. Tauhid rahamudiyah atau tauhid yang rahmah. Di sini tauhid dalam pengertian Allah menjadi ilah, menjadi Tuhan berdasarkan rahmat. Jadi Allah itu menjadi Tuhan itu karena kasih sayang. Jadi pastikan bahwa lembaga sosial itu dibentuk memang karena saling menyayangi tadi, harmoni sosial rukun. Ya, menjadi Rabb berdasarkan rahmat. Allah itu menjadi Tuhan berdasarkan karena dia rahmat. Sebab kalau tidak manusia-manusia ini yang menjadi Tuhan dan menindas-menindas yang lain. Gitu. Allah lah yang menjadi Tuhan sehingga itu bisa melindungi dan menjadi rahmah bagi kita. Menjadi Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan misalnya. Itu karena rahmat. Itu juga daya kontrol ya. Dan mengaktualisasikan seluruh asma dan sifatnya berdasarkan rahmah. Jadi semuanya adalah berbasis kerahmatan, berbasis kasih sayang. Nah itu landasan nanti. Jadi lembaga sosial itu harus dibentuk karena landasan kasih sayang, landasan rahmah. Bukan kemudian kalau ada suatu lembaga kemudian didirikan dalam rangka untuk kemudian menindas orang lain, yaitu tidak berdasarkan ketauhidan yang rahmah tadi. Yang kedua, landasan lembaga sosial Islam itu adalah hayatun thayyibah, hayah thayyibah. Lembaga sosial berbasis basyir wa nadhir. Basyir wa nadhir itu juga kontrol sosial itu. Kabar gembira karena kita bersama, karena kita bersatu. Nadir peringatan itu juga dalam kata kontrol sosial. Kenapa harus ada dosa dan neraka? Itu bisa jadi karena kontrol sosial atas perilaku-perilaku kita. Kenapa misalnya dikucilkan? Itu karena kontrol sosial. Itu hukuman dari berbasis kontrol. Nadir. Tugas kenabian misalnya teman-teman sekalian itu ya, misalnya tugas kenabian atau profetisme sentral sebagai rahmat.
dan tugas-tugas kenabian pendukung menyempurnakan akhlak. Nah, ini perilaku, kontrol atas perilaku, nilai yang disepakati bersama itu seperti apa? Hanafiyah samhah, lurus. Jadi berorientasi terhadap kebaikan. Pembawa jawami'ul kalim, kalam yang penuh makna dan gembira. Nanti aturan norma, aturan sosial itu memang yang mengembirakan, yang santai gitu. Tapi juga tidak bikin orang tersiksa gitu ya, tapi menjadi bagian dari kelompok, menjadi masyarakat, menjadi tenang, menjadi enak gitu ya. Dalam konteks ini menjadi muallimul muyassirah. Nabi itu kan juga pengajar yang memudahkan ya. Jadi dalam konteks ini juga penting gitu ya, regenerasi pemberian nilai pada generasi berikutnya itu harus dilakukan dengan begitu, muallimun muyassiran ya. Dan sebagai qasim, pembagi hak dan kewajiban, nah itu di dalam lembaga itu mesti begitu. Hayah thayyibah, jadi basyir wa nadhir, juga jawami'ul kalim, dan mualliman muyassiran. Yang ketiga, landasan lembaga sosial Islam itu lembaga sosial bernilai teologis dan etis. Teologis tadi yang ketauhidan, etis itu proses tingkah laku, proses aturan normatif yang berbasis pada etis. Nah, nanti basis etis dan teologis itu harus berbasis kitab suci Al-Quran, tentu itu. Ya, hadis, ajaran-ajaran dan sebagainya, atau kitab-kitab atau pemahaman-pemahaman para ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hayatun thayyibah. Isi Al-Quran fungsinya adalah teologi, keesaan vertikal, dan fungsi etis horizontal. Rambu-rambu penerapan, hasil penerapannya bagaimana? Hasil penerapan itu nanti yang disebut dengan kebudayaan. Oke. Islam itu apa jadinya kalau seperti itu? Islam itu jadinya din wa ni'mah. Jadi agama itu, Islam itu adalah agama dan kenikmatan. Itu jadinya nanti. Makanya lembaga-lembaga organisasi itu harus menghadirkan itu, bukan menghadirkan keresahan. Sebab definisi Islam itu ad-din wa ni'mah. Islam itu adalah agama dan kenikmatan. Nikmah, kebahagiaan. Apa itu maksudnya nikmah? Aihalah al-hasanah. Ai itu sekali-kali, al-hala al-hasanah. Hala itu keadaan hasanah, keadaan yang baik. Keadaan yang baik. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, al-madaniyah. Terus merangkak meningkat menjadi peradaban dan kebudayaan. Gitu. Jadi nanti lembaga sosial itu bagian dari kebudayaan, bagian dari kelembagaan, bagian dari sosial budaya kita jadinya. Jadi di sini Islam din wa ni'mah sebagai landasan itu ya, sebagai landasan dari lembaga sosial Islam itu adalah Islam din wa ni'mah, agama dan kenikmatan. Al-hala al-hasanah, keadaan yang baik. Al-madaniyah, yang berkeadaban. Makanya namanya Madinah, karena berkeadaban, karena berkebudayaan. Artinya lembaga keagamaan itu berbasis Islam yang membawa pada keadaan yang baik dan berkeadaban. Kalau ada lembaga sosial Islam tidak berkeadaban, itu bukan mencerminkan itu, berarti tidak mencerminkan aihala al-hasana al-madaniyah. Gitu ya. Tidak mencerminkan an-ni'mah, tidak mencerminkan rahmah, kasih sayang tadi itu. Bentuk kelembagaannya apa? Bentuk kelembagaan sosialnya nanti kafah, kemarin sudah kita bahas ya tentang kafah, keberagaman yang tridimensi, baik peradaban material berbentuk kebutuhan, aturan dan spiritual berbentuk ketenangan batin, proses dan sebagainya, dan integrasi sosial politik di mana pengaturan-pengaturan sosial juga ada di dalamnya. Lembaganya seperti apa? Lembaga keislaman ini nantinya berfungsi untuk apa? Berfungsi mempersatukan umat manusia. Ini bukan memecah ya, mempersatukan, nanti membentuk harmoni, menyelamatkan umat manusia. Jadi bagaimana caranya agar ini terselamatkan, bukan melahirkan penderitaan, memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi memperbaiki, jadi daya kontrol tadi itu untuk memperbaiki dan sebagainya. Nah, sekarang itu landasan, asumsi, fungsi, dan landasan. Sekarang bentuk-bentuk lembaga sosial itu seperti apa? Nah, bentuk-bentuk luar nanti teman-teman, bentuk-bentuk lembaga sosial Islam, muncul lembaga sosial Islam berangkat dari norma dan kesepakatan sosial masyarakat Islam yang mengatur bagaimana seorang muslim bertindak dalam rangka memenuhi masing-masing bagi kebutuhannya. Tadi di awal asumsinya sudah dijelaskan bahwa lembaga itu hadir karena berbasis kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang, kebutuhan masyarakat yang ada di situ.
Karena berbasis kebutuhan, nanti muncul sub-sub institusi untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi lembaga sosial Islam yang berbasis norma dan kesepakatan tadi itu, di dalamnya muncul sub-sub kebutuhan yang itu hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka secara umum masyarakat muslim memiliki paling tidak 6 kebutuhan. Paling tidak ya. Bisa saja nanti itu banyak. 6 kebutuhan lembaga, yaitu lembaga keluarga, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan. Oke, coba kita cek. Pertama ya, kesepakatan bersama tadi norma masyarakat yang luas muncul di dalamnya sub lembaga yang disebut dengan lembaga keluarga Islam. Keluarga Islami, keluarga yang dibangun berbasis Islam, keluarga yang dibangun berbasis akad nikah dan sebagainya. Apa peranata Islamnya? Peranata dari lembaga keluarga Islam itu adalah keluarga sebagai mekanisme sah. Keluarga itu adalah mekanisme sah dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu seksualitas salah satunya. Juga bagian juga dari sistem regenerasi yang terlembagakan. Jadi lembaga pernikahan itu sebenarnya adalah bentuk sah dari proses regenerasi yang dilembagakan di dalam struktur sosial masyarakat Islam. Gitu ya. Lembaga pernikahannya sendiri adalah sebuah lembaga, tapi itu adalah juga yang disahkan oleh lembaga sosial sebagai bagian dari regenerasi. Fungsinya di dalam Islam nanti adalah ihwal, fungsi kontrol sosial yang mencakup perwalian. Kenapa sih di dalam Islam itu harus ada lembaga keluarga? Karena itu ada perwalian. Ada perwalian, bermakna kasih sayang. Perwalian itu artinya kamu itu ketika lahir ada yang mengasuh, ada yang mendidik, ada yang menyayangi. Ya, berbentuk kasih sayang, mahabbah. Karena itu nanti kalau kamu menikah itu harus ada walinya, karena dia yang merawat kamu, dia yang membesarkan kamu. Ya, perwalian bermakna kasih sayang, mahabbah. Karena gini, wali itu pasti karena cinta, karena sayang. Wali itu orang tua kita, ayah kita. Bermakna perwalian itu juga pertolongan, nusrah. Dia kalau ada apa-apa mesti dia yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Makanya kamu sekolah juga dalam rangka membahagiakan kedua orang tuamu kan. Itulah fungsi perwalian di dalam Islam. Nusrah. Punya otoritas, bermakna otoritas juga, atau sultan. Ya, ayah kita punya otoritas untuk kadang memarahi kita, menasihati kita, kadang juga bahkan dalam konteks-konteks tertentu memukul kita untuk mengingatkan kita. Atau perwalian itu bermakna kekuasaan kudroh. Ya, karena kamu juga tidak bisa menikah dengan laki-laki tanpa wali, kecuali makanya walinya pun nanti, kalaupun tidak ada orang tua sudah meninggal, wali hakim. Karena kenapa? Yang berkuasa atas dirimu dalam rangka konteks itu juga adalah wali tadi itu, kudroh. Itu bermakna perwalian, teman-teman ya. Jadi kontrol sosial yang mencakup perwalian ke kamu itu bermakna kasih sayang, mahabbah, bermakna nusrah atau pertolongan, otoritas sultoh atau kekuasaan kudroh. Dan yang terakhir, perwalian itu juga bermakna kafaah, kesetaraan. Ya, bermakna kesetaraan. Ya, itu penting banget. Dalam konteks ini penjelasannya adalah bahwa kamu ya diwalikan. Satu, punya identitas, yang kedua, perwalian itu dalam rangka melahirkan kafaah, kesetaraan. Karena kamu dibentuk sedemikian rupa untuk kemudian bisa sama dengan masyarakatmu, bisa menjadi bagian dari masyarakatmu. Karena kalau kamu berbeda sendiri nanti bisa berbeda. Kalau kamu berbeda sendiri nanti bisa mesti melahirkan kontrol sosial atas dirimu sendiri yang lebih. Oke, atau hukuman-hukuman yang bisa diberikan. Yang kedua, fungsi keluarga ini, fungsinya keluarga terlembaga ini adalah fungsi sosial pengasuhan atau pertanggungan nafkah. Ini yang disebut dengan hadanah wa nafaqah wa faraidah. Itu penting di dalam itu, karena makanya fungsi keluarga itu fungsi menafkahkan kamu. Misalnya sekolah sekarang masih dibiayai, makan kamu masih dikirim. Pun begitu nanti berikutnya kamu akan begitu. Jadi fungsi sosial pengasuhan dan
pertanggungan nafkah, hadanah, wa nafaqah, wa faraid. Dan yang ketiga, fungsi perlindungan dan solidaritas sosial, qasamah wa akilah. Ya, itu penting. Jadi keluarga itu fungsi perlindungan dan solidaritas. Karena kamu kasih sayang di antara diri kamu sendiri, solidaritas. Kamu punya tempat berpulang, kamu punya tempat di mana kamu terlindungi dan sedemikian rupa. Itulah fungsi keluarga. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini secara sosial nanti itu adalah lembaga sah untuk memenuhi kebutuhan seksualitas dan pembentukan regenerasi yang sah secara sosial yang disahkan juga oleh lembaga sosial yang fungsinya tadi itu. Oke. Yang kedua, lembaga keagamaan yang kedua adalah lembaga keagamaan Islam. Lembaga keagamaan ya. Lembaga keagamaan Islam sebagaimana sarana pemberdayaan. Jadi lembaga Islam itu kan banyak, ada masjid, ada NU, ada lembaga amil zakat, ada Muhammadiyah, ada banyak lembaga-lembaga yang dibentuk berbasis Islam. Ya, lembaga keagamaan Islam itu dalam rangka sebagai sarana pemberdayaan. Kamu dibentuk demikian untuk diberdayakan, bersosialisasi, berorganisasi. Umat yang sangat penting. Bentuknya bisa seperti masjid yang memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi zikir, fungsi fikir, dan fungsi sosial. Bentuknya bisa menjadi organisasi Islam yang menjadi representasi masyarakat Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Oke. Ada lembaga ekonomi masyarakat Islam. Lembaga ekonomi masyarakat Islam adalah peranatanya begini, pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Ini kebutuhan. Makanya ada lembaga ekonomi, bisa bentuknya perbankan, bisa bentuknya BMT, bisa bentuknya sistem pertanian, bisa bentuknya industri, banyak sekali. Ya. Jadi itu adalah lembaga supaya mendapatkan manfaat daripadanya secara adil dan baik. Esensi proses ekonomi bagi masyarakat Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, pemenuhan kebutuhan biologis yang berdasarkan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama dan penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat. Bentuknya banyak, bisa pertanian, zakat, infak, sedekah hingga pada industri dan perdagangan. Ya. Tuh. Ada bentuknya nanti ini kebutuhan berdasarkan untuk regenerasi sistem nilai dan norma, maka dibutuhkan sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu at-tarbiyah. Nah, istilahnya banyak, ada at-tarbiyah, makanya ada fakultas tarbiyah. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada at-tadbib. Beda-beda nih maknanya di dalam Islam itu begitu. Kalau tarbiyah, kata disebut berasal dari kata yaitu rabba yarbu atau yang bertambah. Artinya yang bertambah, tumbuh, atau rabbiyah yarba berarti menjadi besar, serta rabba yarabbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Itu makna dari tarbiyah. Jadi rabbi itu sebenarnya dalam rangka menuntun, menjaga, memelihara. Ya. Itu asal katanya. Nah, sekarang ada kalau at-ta'lim itu mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. Nah, itu kalau ta'lim itu basisnya pengetahuan. Kalau rabba ya rabbi itu dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Itu ya. Kalau at-ta'lim itu menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan apa yang harus kita miliki. Itu namanya at-ta'lim. Ya, hidup serta pedoman perilaku yang baik itu namanya at-ta'lim. At-ta'lim merupakan proses yang terus-menerus diusahakan semenjak dilahirkan. Jadi kalau pendidikan itu bisa umum di keluarga, di masyarakat, bisa di lembaga pendidikan seperti sekolah. Kalau ta'lim itu memang harus skillful. Dia memelihara aspek pengetahuan. Dan ada at-tadbib, lebih pada pembangunan kebudayaan. Jadi tarbiyah itu untuk membangun kelembagaan. Membangun kebudayaan, perilaku, akhlak, pencapaian manusia Islam. Jadi bentuknya bisa madrasah, pesantren, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan kecil di langgar-langgar, surau atau masjid. Jadi di dalam Islam itu ada tarbiyah, ada ta'lim, ada at-tadbib, pembudayaan. Jadi pendidikan itu harus menghasilkan budaya. Ini nanti yang disebut dengan peradaban. Nah, yang kelima adalah lembaga sosial pemerintahan. Apa fungsinya? Berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengalokasikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam melalui artikulasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, lembaga pemerintah itu penting. Itu bagian dari lembaga.
ya, bagian dari lembaga atau institusi keislaman. Soal bentuknya apakah demokrasi atau apa itu bisa dibicarakan. Tetapi prinsipnya harus memenuhi misalnya prinsip-prinsip Islam dalam bernegara. Misalnya prinsip-prinsip Islam dalam bernegara itu ada asyura, ya, bermusyawarah atau consultation. Asyura musyawarah atau al-musawa equality, kesetaraan, ya, al-musawa equality. Dan al-ikha. Al-ikha itu brotherhood atau persaudaraan. Jadi kamu kalau sudah menjadi bagian dari bangsa, bersaudara dengan yang lain. Al-ikha, akhun, al-ikha, brotherhood. Ada al-adalah, justice. Itu bentuknya bisa honesty, kejujuran, fairness, keadilan, integrity atau integritas. Itu prinsip-prinsip di dalam Islam. Ada al-hurriyah, freedom. Bernegara itu untuk membebaskanmu dari penjajahan. Membebaskanmu dari sebentuk ancaman-ancaman. Al-amanah, trust. Ini penting. Ini prinsip-prinsip di dalam Islam. Ada as-salam fis, jadi negara itu harus menghadirkan kedamaian. Ada at-tasamuh, tolerance. Itu prinsip-prinsip di dalam pemerintahan. Kalau sudah memenuhi prinsip ini, entah bentuknya nanti bentuknya seperti kerajaan atau bentuknya seperti republik, nggak jadi soal. Ya. Oke. Nah, kesimpulan apa yang bisa diberikan? Kesimpulan yang bisa diberikan adalah lembaga sosial Islam berasal dari norma, nilai, dan kesepakatan sosial yang mengatur setiap bentuk kebutuhan masyarakat muslim. Jadi tadi itu yang 6 itu tadi, bentuk-bentuk lembaga tadi itu berasal dari norma dan sistem nilai yang disepakati bersama di dalam masyarakat Islam. Muncul kebutuhan-kebutuhan yang dilembagakan, yang disub-subkan dalam bentuk lembaga. Gitu. Nah, konstruksi normanya itu bisa konstruksi nilai, kesepakatan bisa berasal dari nilai dan pondasi keislaman. Tadi sudah kita bicarakan, ya, nilai-nilai keislaman itu ada tauhidiyah, ada hayatun thayyibah, ya, dan sebagainya, ada etis, teologis, ya, atau akhlaki, dan sebagainya, ya. Ada ad-din wa ni'mah atau hayatun hasanah dan sebagainya. Dan al-madaniyah itu prinsip-prinsip di dalam pembangunan kelembagaan. Nah, bentuk-bentuk lembaga sosial Islam dalam bentuknya yang paling luar tadi itu, yang bentuk luar yang 5 tadi itu bentuknya yang paling luar bisa beragam, unik, meski tetap dijiwai oleh nilai-nilai Islam tadi, ya. Ada, kalau kita bicara kemarin di sistem dan struktur ada elemen-elemen yang tidak terlepas dari struktur yang lebih besar. Oke, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, ya. Jangan lupa bahagia.